3, 2, 1. Action. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sori dan saya Sandi di Ups Gatel Garuk dong. Wah, ini setelah ini episode kedua dengan konsep seperti ini ya. Jadi dan di Indonesia beritanya masih itu aja. Yang terbaru mungkin yang lagi hangat-hangatnya, harga BBM baru ditetapkan naik per hari ini tanggal 2 September. Ini kita syuting tanggal 2 ya? 2 September 2022. 3. Oh iya 3. Kita syuting tanggal 3. Tanggal 3 September 2022 dan tadi pagi itu naik. Padahal antisipasinya per tanggal 31 ya. 31 Agustus katanya mau naik. Orang-orang udah ngantri di Bandung itu, bahkan ada yang di daerah mana pom bensin mana katanya udah ngantri panjang. Ternyata digocek lagi. Digocek ya. Kayak Neymar dan pemerintah nih. Digocek lagi sama pemerintah dan tadi naik. Naik ya. Dan lumayan, jadi Pertalite 10.000 ya. Dari berapa? 7.900 7.900 ya? Ya, 7.900. Untuk Pulau Jawa ya. Terus jadi ke 10.000. Oh, emang beda harganya? Beda loh tiap daerah. Cuman memang bedanya 50 perak, 100 perak gitu. Siap. Kan Jawa tetap paling dominan. Padahal dibuatnya dari Sumatera. Sawi. Ya gitu lah. Terus solar juga ya. Solar. Pokoknya semua subsidi naik, tapi yang non subsidi pun naik. Pertamax naik kan, jadi 14.000. Naik Pertamax. Oh, naik ya? Naik jadi naik sih. Naik mah. Naik. Yang turun tuh apa sih? Turbo ya? Iya. Turbo doang yang turun berarti ya? Gitu ya. Ya, kalau ya sebenarnya nggak apa-apa sih maksudnya. Ya karena katanya kan, gimana ya? Katanya sebenarnya rencana kenaikan udah lama. Iya, udah lama. Tapi minyak dunia udah turun. Iya, per barrelnya turun kan. Iya. Itu yang selalu jadi pertanyaan orang-orang di Indonesia gitu. Kenapa tidak harga BBM di kita itu kenapa tidak mengikuti gitu? Iya, gitu. Terus netizen tuh kan pada bingung ya, maksudnya subsidi ditarik nantinya tapi ada diganti bansos kata pemerintah. Bansos apa? Biasalah. Taruh di Timbun, kayak yang di Depok. Iya gitu, ya gitu yang kita takutkan itu sebetulnya. Terus kan biasa kita udah pengalaman bansos itu kadang salah sasaran ya. Terus selama ini juga kayaknya bansos nggak semua yang membutuhkan dapat. Betul. Gitu. Nah, mempertanyakannya kenapa nggak di kebijakan lain aja gitu bentuknya, atau misalkan kalau misalkan ternyata kan ada klaim dari Menteri SDM menyatakan yang menggunakan subsidi itu rata-rata bukan orang yang banyak digunakan oleh motor katanya. Padahal masyarakat itu netizen pada bilang orang gua pakai Pertamax katanya. Ya karena memang faktanya gitu ya, lingkungan kita sendiri juga buat motor hampir rata-rata Pertamax gitu. Yang Pertalite yang rata-rata mungkin motor-motor tua gitu, yang ya memang sudah seharusnya gitu. Dan nggak mungkin dikasih Pertamax, kalau dipakai Pertamax terbang tuh motor kan gitu. Nah ya terus dari situ tuh banyak yang bilang juga, kenapa kalau misalkan motor nih, tapi kenapa kebijakan pemerintah buat kredit motor makin dipermudah. Terus banyak leasing juga kan sekarang ngasih DP murah. DP 0. DP 0 bahkan. Terus kemarin juga rame kan di Twitter ada yang bilang dia mau beli motor, kalau cash itu ditolak. Disuruh inden 3 bulan. Sama dealer. Sama dealernya nggak boleh. Harus inden 3 bulan katanya. Pokoknya dipersulit lah kalau mau cash. Kalau mau tunai, barang ready. Kalau mau kredit, barang ready. Nah, ini kan berarti nggak inline ya? Iya. Maksudnya ini kita ngambil satu contoh aja gitu. Toh kita mau penghematan, tapi kebijakan terkait kendaraan bermotornya tidak diperketat. Harusnya ikut turun juga. Betul, harusnya dinaikkan lah. Kan kalau ini kan yang diuntungkan sebenarnya, mohon maaf, perusahaan swasta yang penyedia jasa leasing gitu, yang diuntungkan dengan tanpa ada perubahan di situ. Maksudnya karena mereka ya udah aja bisa jual dan pokoknya dealer juga diuntungkan karena penjualan tetap naik. Terus kenapa nggak
mudahkan, maksudnya atau ngasih subsidi ke energi listrik dengan yang lain gitu. Oh, cari ininya ya, cari substitusinya gitu. Ya udah rakyat nggak usah pakai Pertalite, cuman nih kita ada motor SMK mungkin gitu. Oh, yang kemarin itu. Kan harusnya kan mungkin memang motor udah ada si gesit itu kan, tapi itu perusahaan swasta. Nah, mungkin pemerintah bisa sosialisasikan di sana gitu. Ya mobil SMK jadi gitu keluar kan kita Emang juga nggak jadi. Nggak jadi, kalau akun sosial medianya ada. Cuman kan sampai dari 2019 pas kampanye sampai sekarang belum ada ya. Belum banyak, cuma waktu itu dipakai proyek dikit aja. Dikit. Ya gitu jadinya. Tapi yang paling make sense maksudnya kalau cari substitusi dari ini ya, dari subsidi BBM itu ya lariin ke transportasi umum lah. Nah, jadi itu juga. Supaya maksudnya kendaraannya diturunin juga gitu. Gitu maksudnya. Ya itu benar memang mungkin paling logis transportasi umum. Tapi ngomongin anggaran pasti itu lebih gede. Apanya? Untuk membenah transportasi umum. Karena infrastruktur kita ngomong Bandung. Ya kayak waktu itu kita pernah bahas angkot gitu. Bahkan sekarang juga kalau misalkan teman-teman tahu beritanya angkot di Bandung hampir mungkin ditinggalkan. Katanya bakal bangkrut gitu. Hampir koperasi angkot itu udah mulai harusnya jangan dipegang sama koperasi. Angkot tuh salah, kan angkot itu apa ya, benar-benar kita turun-temurun dari zaman penjajahan ya angkot ya, itu betul. Adanya angkot tuh. Harusnya ya udah pemerintah langsung aja yang turun gitu. Ya oke, jadi kayak Transmetro Bandung gitu. Kayak ini loh, sebenarnya yang Jaklingko itu bagus. Maksudnya itu kan nggak ambil alih sama pemerintah kota kan. Betul. Tapi tetap operasionalnya dipegang sama swasta. Swasta itu mah terserah. Bener gitu. sih, tapi itu konsepnya bagus. Secara pengaturan manajemen tetap pakai pegawai negeri ya gitu, misalnya oleh negara atau oleh daerah. Tapi untuk operasional tetap sama swasta. Gitu. Bagi-bagi juga nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi mungkin kalau di angkutan, misalnya Bandung aja kita ambil contoh Bandung. Harus ada beberapa yang di ini juga gitu, maksudnya diganti juga lah. Kalau kata gue ya harus ada yang beberapa yang diganti, kayak misalkan disesuaikan trayek. lah. Ya gitu. Disesuaikan kayak trayek. Dulu kan kayak misalkan Margahayu Ledeng, itu kan trayeknya yang anak sekolah, mall, apa segala macam. Sekarang itu udah tidak seperti Sekarang itu. udah nggak kayak gitu. Bener sih, bener. Kita harus nyesuaiin tuh rute-rute itu. Kalau dulu misalkan emang dari Margahayu sampai ke Ledeng banyak tuh kayak misalkan anak SMP dari rumah di Margahayu, SMP ke 14 atau ke mana gitu kan, kayak bener. Setuju, dan memang harus ada perubahan itu, dan itu harus duduk bareng tuh di sub pemerintah kota sama koperasi, atau misalkan akhirnya diambil lah gitu ya. Betul. Bener sih. Cuman nggak usah kita bahas lebih lanjut ya, karena sebenarnya ada yang dibayar buat mikir itu. Iya, kalau kita bahas lebih lanjut nanti tiba-tiba kejadian kita nggak dapat apa-apa, mereka dapat ini ya, dapat diklaim. Gitu ya. Itulah salah satu ya masalah subsidi, dan sebenarnya kalau kita runutin panjang banyak substitusi yang sebenarnya bisa dilakukan, tapi ikut mikirin negara ya. Iya, secara nggak langsung kita terus mikirin negara sebenarnya. Terus yang kedua yang rame masih tentang ribut-ribut di sana. Apa? Duren. Ya itu. Kebetulan kan beritanya minggu kemarin rame, Twitter juga rame banget terkait ibu ini PC Sultan. Oh, yang pertama yang rame ini siapa? Iya, Kaseto. Kaseto kan rame. Terus nyambung ke ibunya kan. Betul. Ya itu, jadi Kaseto kan teman-teman tahu mungkin dia memberi pelindungan atas anaknya jenderal tersebut ya. Sampai dia juga memberi tanggapan kalau misalkan PC itu jangan maksudnya itu emang dari ini? Ya, karena dari beliau juga yang ini, karena ya sama pengacaranya lah. Karena masih punya anak umur 1 tahun 5 bulan kan. Sedangkan di netizen langsung hajar kan gitu. Saya termasuk Saya juga tanda tangan petisi kok. Kalau saya petisi enggak, saya cuma ngasih opini aja gitu, maksudnya. Kalau nggak salah saya tulis di Twitter kayak gini. Kalau memang beliau nggak jadi ditahan, perlakuan ini atau aturan nanti ini harus diberlakukan berlaku surut, sama diberlakukan ke depannya seperti itu juga. Gitu. Bener sih. Jadi yang udah mungkin ya ada beberapa ibu sama balitanya yang masuk ke penjara, ya harus dibebasi. Kasih remisi ya. Diremisi. Iya benar sih. Jangan cuma satu pihak. Ya kalau memang atas dasar kemanusiaannya benar-benar ya harus tegak aja, semuanya juga harus gitu.
Ya cuman susah. Karena yang udah di penjara nggak punya duit. Nah itu. Soalnya kalau misalnya setengah-setengah kayak gini, benar-benar jadi naik lagi. Maksudnya keadilan sosial. Ketidakpercayaan, ya benar. Maksudnya keadilan dan hukum itu hanya untuk Orang-orang yang susah seperti gitu. Ya itulah, gitu lah. Jadi sebenarnya ya Kaseto juga lucu sebenarnya. ya, wih. Ya, lucu. Kaseto dari dulu juga lucu gitu. Ya maksudnya ke situ dari dulu juga Kaseto lucu. Terus selain itu ya dari PC karena beliau ini perempuan, ramai juga terkait perempuan, feminisme. Karena dua stand up komedian yang lumayan ramai terakhir ya ada si Popon. Ya? Diawali sama Popon. Ditutup sama Patra ya. Patra. Itu padahal Patra cuma ngomongin parkiran ladies parking doang ya. Terus di situ sebenarnya yang ini ya kalau misalkan mau mempermasalahkan beat itu ya. Kan punchline-nya lu emang apa ya? Lu emang mau disamain sama disabilitas. Kalau mau nyalahin dia kenapa menganggap rendah disabilitas gitu kan? Bener. Tapi yang terserangnya malah feminisnya gitu. Kenapa gitu? Ya itulah sebenarnya. Aduh, saya juga bingung saya nanggapinnya kalau ngomongin feminis. Karena ya itu tuh mereka tuh selalu seperti itu ya. Selalu ketika ada keuntungan mereka anggap itu udah wajar harus gitu. Tapi ketika dirugikan, ini nggak bisa. Dan fuck. Kita laki-laki nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Dilecehkan aja kita, Allah cowok gitu doang nangis. Terus yang kayak sebenarnya tapi ada kan waktu itu DPR yang terkait mahasiswa juga ada kemarin di Twitter juga rame mahasiswa yang katanya kok mentalnya kayak gitu. Ya. Membanding-bandingkan. Iya. Banding-banding seksisme ya. gitu jadinya. Cowok cewek ya. Sebenarnya nggak tahu ya semenjak sosial media mulai lumrah. Hal-hal seperti itu jadi terlalu ditonjolkan gitu. Padahal difokusin. Ya padahal sebenarnya dari dulu ada. Kalau misalkan mampu perjuangkan, gak usah di Twitter gitu. Enggak ya itulah maksudnya orang-orang bersosial media menggunakan sebuah platform itu beda-beda tujuannya. Iya. Ada yang kayak ada kita yang cari uang. Kita kan nyampah ya benar-benar Twitter tuh ya udah nyampah aja apa yang ada di otak nyampah aja gitu. Ada yang benar-benar diseriusin gitu kayak yang buzzer apa segala macam diseriusin di situ. Ya itulah salah satu fenomena terakhir ya tentang feminisme sampai kapan pasti masih ada. Pasti ada. Pasti ada perbedaan pendapat terkait itu. Terus yang lainnya apa ya? Sebenarnya lebih pengen ini sih yang bocor-bocor itu cuman udah ada ya. Kita ada beritanya. Kalau bocor kita udah ada khusus. Jadi cuman emang itu salah satunya juga yang rame dan disangkal juga ya sama si bapak itu. Aduh bapak. Tapi selain itu ya itu aja kali ya mungkin intermezzo kali ini ya. Ada lagi nggak? Intermezzo sekarang yang rame-rame apa sih? Udah ya? Oh masih tentang Habib Jindan mungkin? Dari awal dia udah. Sekarang nge-rap ya? Iya sekarang nge-rap Habib Jindan. Beatnya saya lupa. Eka tuh yang pas nempel Eka pas kayak gitu. Eka tahu hafal. Iya dan yang lucu video itu baru diunggah 1 hari 2 juta loh yang nonton. 2 juta yang nonton hebat memang. Pengorbitan jalur Dennis ini hebat. Udah nggak butuh penglaris itu. Nggak butuh. Dia sendiri jadi penglarisnya. Betul dan itu masih berlanjut. Jadi sekarang terbelah ya. Ada dari pihak pengacara tuh masih jadi rame antara dia pengacara sama si Jindan. Pengacara siapa? Pengacara dukun. Si Oyowo gitu. Kenapa? Ya katanya jadinya Jindan itu padahal dia yang minta pertolongan hukum gini. Sekarang tiba-tiba berbelot gitu. Lucu gitu. Nah sekarang tambah juga katanya yang rame itu Rara. Mbak Rara somasi ke pesulap merah sekarang. Nah, kenapa? Yang pesulap merah ngebuka ininya. Iya katanya pokoknya kejadian di kan sebenarnya Rara viral dari apa? Dari GP itu apa? Daerah mana? Mandalika. Terus kata si pesulap merah, ya itu sama aja kayak stand up komedian. Kenapa? Ya di acara Rara di Mandalika itu sama aja kayak acara stand up komedi, lucu-lucuan aja. Gitu. Disomasi, disuruh ditantang Marcel buat ngebuktiin di mana kalau Rara itu trik-trikan. Ya maksudnya hanya trik buat saat itu. Ya sebenarnya gimana orang kali? Ya logika lagi.
Sebenarnya kan itu dia 50-50 gitu. Iya, iya. Mau dibuktiin gimana ya? Dia juga nggak mungkin bisa ngebuktiin kalau misalkan dia beneran gitu. Iya nggak sih? Faktornya juga banyak kan. Iya. Masa harus ada Mandalika kedua gitu kan? Atau MotoGP lagi gitu. Iya, ya itulah yang masih terus bergulir. Mungkin di Indonesia masih rame sama hal-hal yang negatif Ya, dan berita duka banyak sih. berita duka Oh juga. ya, berita duka banyak. Benar. Oh jangan nggak usah bahas lah. Saya males itu lihat videonya. Ya, yang ketimpa ya. Ya itu. Yang udah punya anak juga. Masih banyak. Oh, sama ada satu lagi Oh. yang Basarnas mau nolongin di jurang, ada. Ini tahunya itu rumahnya. Ah, gimana? Oh, iya. Iya. Si bapaknya lagi bersantai katanya. Santai di rumah. Akhirnya cuma nongkrong bareng. Tim SAR apa Basar? Tim SAR kalau. Tim SAR ya? Jadi dicari katanya kan. Katanya ada di jurang kelihatannya. Pas turun, Ternyata dia lagi di rumah. nongkrong di rumahnya. Ya itu juga salah satu yang rame lah kemarin. Cuman memang sekarang ini masih terlalu banyak hal-hal negatif di Indonesia. Ya. Dan kita lanjut aja ke hal yang positif dulu lah ya di dunia Ya, ini ya. Di dunia ini Di masih dunia banyak ini yang positif. Masih banyak yang positif. Kita masuk ke berita pertama nih. Jadi ini ada AMD yang akhirnya rilis prosesor Ryzen 7000 series ya. Di 2 hari terakhir udah banyak video yang review dan lain-lain. Dan kebetulan kita juga baru bisa ngasih tanggapan mungkin setelah video ini rilis gitu. Kita punya tanggapan berapa poin dari yang si launching-an kemarin gitu. Sebenarnya kalau pengen lebih validnya, ya kalau kita udah hands on dan dapat barangnya ya. Betul. Jadi cuman kita juga masih ngasih tanggapan dari saat video Launching-an gitu. dari. Nah, ini jadi beritanya AMD baru-baru ini mengeluarkan generasi terbaru jajaran prosesor desktopnya yakni Ryzen 7000 series yang berbasis arsitektur Gen 4. Ini udah semua orang udah tahu dengan soket AM5 terbaru. Adapun deretan prosesor 7000 series nanti adalah Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, dan juga Ryzen 7700X, itu Ryzen 7 dan juga Ryzen 5 7600X. Oh, 4 ya, bukannya 3? 4. Oh, 4 dulu yang rilis. Rencananya tuh ada 8 ya? 8 itu ya kemungkinan Total. 8 dengan nantinya kemungkinan paling tambahannya Ya, kayak si 3DX dan lain-lain itu cuma nambah di cache memorinya aja dan juga mungkin ya 7300 gitu kayak biasa. Nah, memang dari performa maksudnya dari launching-an ini sebenarnya ada harga yang mereka umumkan lumayan ya untuk 7600X katanya itu harganya di 4,4 juta. Atau sekitar $299 ya, $299. Dan untuk di Ryzen 7-nya itu di sekitar berapa? Oh enggak, di Ryzen 9 7950X-nya itu di sekitar $699 atau di 10.300.000. Oke. Ini sebenarnya naiknya nggak terlalu signifikan, cuman kerasa ya. Perbandingannya sama apa nih? Sama seri sebelumnya dong. Oh, AMD lagi. AMD Iya. lagi. Iya. Ini Kalau head to head sama itu ya kurang lebih sama segini juga. Iya, sama Intel. Intel. Iya sama juga. Bener 4 juta. Enggak lah, Intel Intel i5 12600K itu 3 sekian apa 4 juta. Coba Ger. Ini kan paling bawah. Yang menarik itu ya, Ryzen 3 udah declare ya. Nggak Betul. ada Ryzen 3. Mulai di Ryzen 5. 7600 dan tapi katanya diklaim Ryzen 5 7600X ini ngalahin si Intel i9 12900. Seri 12 ya? Iya. Karena itu sih ada keterangan ya kalau kemarin kita lihat si launchingnya itu ada keterangan karena ini DDR5. Betul. Maksudnya konfigurasinya benar-benar pure semua DDR5. Dan kalau misalkan itu sebenarnya lebih lengkap kita tanggapan itu kita bakal di video yang kita buat. Cuman ya itu dari klaiman yang di sini dibilang performanya ngalahin dari Intel Gen 12 gitu. Dan sebenarnya untuk jumlah core yang dimunculin sama mereka maksudnya diberikan si AMD buat lini yang Ryzen 5 itu sebenarnya sama aja. Dia kan 6 core ya? Itu berapa? Ryzen 5 7600X. Iya, 6 core. Nah, 6 core, 12 thread. Jadi sebenarnya sama aja, cuman memang kalau kita lihat yang paling naik itu di si clock speed-nya. Iya, clock speed. Jauh. Iya, clock speed-nya itu di 5, kan. Itu yang Up to 5,3. ya, itu boost-nya sampai ke 5,3. Di sini nih yang sebenarnya kerasa banget nanti teman-teman yang sebenarnya
ngomongin jumlah core buat beberapa orang sebenarnya nggak terlalu kepake ya. Iya. Apalagi buat casual gaming, competitive gaming nggak bakal. Cuman dengan nambahnya si clock speed-nya ini udah pasti naikin performa buat semua kebutuhan gitu. Dan ini sebenarnya si AMD juga udah keep up sama si Intel gitu kan. Selama ini Intel udah naikin core, sama juga yang dari dulu kan emang clock speed udah pasti Intel gitu. Nah ini sebenarnya yang dilakuin sama si AMD. Dan kita lihat memang performanya ini dari klaimannya ya, untuk game itu Dota 2 menghasilkan peningkatan sebesar 32%, untuk Shadow of Tomb Raider-nya itu naik sebesar 35%, Borderlands 3 cuma sebesar 6%, dan CSGO 13% dibandingin dengan generasi 5950X gitu kan. Flagship-nya kemarin ya? Betul. Ya yang menarik sebenarnya, tapi harus perlu diingat gitu, kalian nambah 4,4 juta ini, kalau misalkan ganti upgrade gitu, Kalau belum berencana upgrade, belum sama motherboard dan RAM-nya. Karena ini DDR5. DDR5. Fix ini DDR5. Fix DDR5. Jadi kalau ngomongin motherboard dan juga RAM, mungkin berarti kalian bisa habis 10 juta lebih. Ya lebih pasti. Lebih. 10 juta itu minimal. Minimal 10 juta. Karena ngomongin misalkan 4,4 nih bener gitu, sampai Indonesia 4,4. Terus motherboard ambil B670, B660 ya berarti. B670. 650. 670. Ini B650 dong. Kemarin sekalian aja dibahas, maksudnya kemarin kan di rilisan itu, launching itu dia nggak cuman ngasih tahu si prosesornya aja. Iya, motherboardnya pun keluar 4 kan. Iya. Yang Extreme. XX. Oh ya, ada B650 itu ada B650 biasa sama Extreme. Terus X670-nya ada yang biasa, ada yang Extreme. Gitu. Sampai sekarang, jadi belum ada H-nya ya sampai sekarang. Dan nggak akan keluar katanya. Oh nggak akan. Nggak akan keluar. Tapi dulu juga gitu loh, nggak akan keluar, ada, tapi tiba-tiba yang A-nya ada. Biostar langsung keluar. Ya ASRock kan ada gitu. Jadi ya nanti kan kita lihat lah pasti kan. Cuman sebenarnya kalau misalkan kecuali nanti mungkin udah rilis si Ryzen 3 pasti baru ada. Ryzen 3. Kalau misalnya kayaknya ada. Sih nggak akan. Kalau kemarin gue lihat videonya sih kayaknya nggak akan. Oke. Nah, itulah, tapi untuk video lebih lanjutnya nantilah ya di video kita tentang tanggapan lebih lengkap dengan launching-an ini. Tapi yang seru itu maksudnya dia ngeklaim benar-benar berani ngeklaim kalau misalkan performa dari Ryzen 5 7000 berapa? 7600 ini udah benar-benar ngalahin si flagship-nya Gen 12 gitu. Iya, gitu. Ya, kita lihat aja serunya nanti seperti apa. Apakah betul gitu maksudnya? Itu kan masih klaim ya. Nah, itu makanya sebenarnya bakal lebih enak kalau misalkan kita udah bisa hands on barang dan kita bisa tes. Cuman kalau kita buat ngetes juga lumayan ya. Lumayan. Harus modal lagi ya. Dia semoga ada yang ngasih pinjam lagi. Ada sponsor masuk. Atau mungkin AMD-nya sendiri. Oh iya pasti ya. Kita bantuan. nanti bisa coba kontak AMD buat mungkin nggak kita dikasih 3 hal. Prosesor, Mobo, dan juga RAM ya. Iya. Oh sama sebenarnya selain dari itu launching-an kemarin juga ada banyak yang dibahas. Ada RDNA 3. Oh iya. Gitu. Jadi nanti VGA. Itu lebih detail ya. Betul. VGA itu nanti juga ada yang baru dari AMD dengan adanya RDNA 3. Nah, pokoknya itulah. Kalian juga bisa lihat nanti Lisasu ngomong apa aja di sana. Ada banyak dari kemarin perilisannya. Dan ini berita kedua, Sandi, yang tadi mungkin sempat disampaikan. Ini soalnya yang bikin gremet udah 1 bulan lebih ya. Tentang ini. Gimana? Jadi ini berita kedua ini nyambung dari yang kemarin kita bahas ya? Betul. Dari kebocoran yang pertama itu, nggak rame-rame PLN. Terus IndiHome. Kominfo ngasih tanggapan, keluar juga. Betul. Jadi ini Ini kita udah sempat mention juga. Selama ini udah banyak loh Pak yang ngontak WA kita. Iya. Gitu. Nah ini baru keluar nih permukaan, boom. Nah, jadi katanya ada 1,3 miliar data SIM card HP dari user di Indonesia itu bocor gitu. Dan bocor. Ini udah lebih parah lagi. Kabarnya itu bocornya langsung dari Kominfo-nya gitu. Cuman kemarin kan Pak Menteri langsung ngejawab gitu. Oh sorry, bukan Pak Menteri, itu langsung di jubir. Ininya ya, langsung dari PR-nya kayaknya. Langsung PR yang jawab kalau misalkan itu formatnya bukan dari kita. Karena mereka nggak punya storing data SIM card. Nah selama ini yang kita regis ini udah ke siapa simpennya?
Ya, yang biasa kita pas beli perdana Misalkan masih ke Telkomsel. 444. Nggak mungkin lah. Enggak, iya misalkan Telkomsel. Ya, Telkomsel ngasih ke siapa tuh? Iya, gitu maksudnya. iya. Pasti ada ininya gitu. 444 ini punya siapa gitu. Hmm. Karena nggak mungkin. Tujuannya kan sebenarnya pendaftaran IMEI atau nomor kartu ini sebenarnya pemerintah itu buat membatasi IMEI yang masuk. Ya, Device IMEI, yang masuk ke Indonesia agar dipastikan itu resmi. Dan tujuannya memang ke pendapatan negara. Yang storing data ini udah jelas dong. Iya. Nggak mungkin dari Menteri Perdagangan dong. Harusnya karena udah ada ini komunikasi loh gitu ya. Ya. Terus kalau disanggah ya meskipun kita juga nggak bisa membuktikan kalau sebenarnya ini udah pastilah dari ya nggak bisa memastikan itu, cuman Kita cuma bertanya, terus siapa lagi? terus siapa gitu. Terus siapa Benar, lagi yang pegang datanya gitu? ya. Dan ini gede banget kan 87 GB data loh. Iya. Gigabyte bentuknya data loh, bukan gambar, bukan video. Data cuma tulisan doang, pleng gitu. 1,3 miliar. Ini berarti dibagi 270 juta berapa ya? Coba bentar. Ini berarti hampir semua orang punya, kalau dirata-ratain orang-orang itu punya nomor lebih dari satu. Coba, 1,3 miliar. Rakyat Indonesia aja berapa 500 sekarang ya? 270 ah. Oh, 270. Kok 500? Rata-rata 4 atau sampai 5, 4,9. Oh. 5 HP. Punya alter ini ya. Alter akun. Padahal saya cuma 2 nomor sih, 2 nomor. Dual SIM ya. Oh ya, mungkin itu karena ya histori juga ya. Saya udah ganti berapa nomor dari SD, SMP lah. Iya bener, itu berarti banyak tuh. Nah ini katanya juga si penjual dengan akun Bjorka itu menuliskan angka $50.000. Dia hanya menerima pembayaran menggunakan kripto Bitcoin dan Ethereum. Mantap. 750 juta. 750 juta. Wah, ini nomor-nomor jenderal gitu-gitu ada juga kali ya? Jenderal yang mana nih? Yang mana aja. Soalnya jenderal yang kemarin ketangkep juga HP-nya banyak. Oh gitu. Oh, biasa sih HP banyak. Iya kan buat yang gitu. Ya ini 750 juta. Ini yang bocorin juga pasti dapat persenan nih. Nah, ya itu dia. Apakah ini orang kedua apa orang ketiga setelah dari pusatnya gitu, dari aslinya kan kita juga nggak tahu. Ini yang retailnya lah ya berarti ya, retailernya ya. Gitu dan lucu aja gitu, lucu banget. Ini ada update dulu, skor 1-0. Menang. Menit 10, 1-0 ya. Jadi, nah itu terus, ya ini sebenarnya udah kesekian kali ya dari IndiHome, Telkom, terus PLN, Badan Intelijen Negara, itu juga ya. Ini apa sih? Apa sih ini? 2 pekan lalu ada IndiHome milik Telkomsel perusahaan negara dikabarkan bocor setidaknya 13 serangan cyber yang menimpa kementerian dan lembaga. Rinciannya sebagai berikut. Oh, oke. Ada serangan nih. Jadi ada serangan coba hacker itu udah ngambil datanya ke Telkom pada Minggu tanggal 21 bulan 8 PLN. Di Jumatnya di Badan Intelijen Negara 21 bulan 8 di malam yang sama, kepolisian di malam yang sama, dan di November 21 Bank Indonesia terus juga Kemenkes Januari 2022, Agustus 21 di BSN. Ini udah banyak. Ya udah, kita tidak berharga data-data kita ya. Enggak. Tapi yang lucunya ya, yang lucu lagi, per hari ini kalau nggak salah udah ada berita lagi dari Pak Menteri. Oke. Dan beritanya lucu. Apa tuh? Coba deh. Lucu banget Apa? Jawabannya itu, makanya password harus selalu diganti. Harus sering diganti. Ini kan soal kebocoran data ya, maksudnya. Ini password siapa yang harus diganti? Coba deh keluar. Alhamdulillah Pak, password saya pribadi sama password Johnny kantor Gatland itu tiap bulan diminta diganti. Iya. Udah disetting. Ini mungkin password Bapak yang nggak diganti-ganti. Iya, maksudnya password dari yang menjaganya gitu. Passwordnya Johnny Pager tanggal lahir. Tanggal lahir. Atau enggak Johnny @123. Ada nggak baru-baru hari ini ganti password gitu?
Ada. Sampai di Twitter aja, maksudnya udah bukan orang-orang kayak kita lagi gitu, bukan orang-orang biasa kayak kita yang nanggapin. Sampai ya artis-artis juga pada, gue lihat si ini Mas Kun, si Kunto Aji. Tanda tanya, terus lagi replay tanda tanya. Apa nih? Kebocoran data pribadi terjadi lagi, jadi Johnny Plate, masyarakat harus sering shit. Kan bocor. Ini analoginya ya. Pak, kalau bocor maka aku approve. Kan bocor. Gimana caranya ini biar nggak bocor gitu kan? Ini quote-nya. One time password itu harus selalu kita ganti sehingga kita bisa menjaga agar one time password itu aja udah aneh. One time password harus sering kita Pak, one time password itu one time. Itu OTP yang biasanya Bapak dapetin kalau misalkan Bapak mau login. The hell. Ini level ke menteri. Dia menteri loh. Menteri. Cuman aduh. Ini beritanya dari mana tadi? Tempo ya? Bukan kita ya, kita cuma baca doang. Tampilin coba, ntar takutnya kita disalahin. Nggak, cuman maksudnya cuman kan dari kasus ini tuh jadi banyak stigma baby boomers tuh, boomers itu, begitu ya. Dengan teknologi. Sebenarnya gue nggak setuju terkait itu ya. Kita nggak bisa generalisir semua boomer seperti itu. Cuman Bapak yang ini memang udah apa ya? Bahasa Sundanya kandal kulit banget. Aduh, ini jadi kayak gimana ya? Ini kredibel nggak sih? Ya, mudah-mudahan dia tahu. Susah ya, mau dilurusin juga susah. Iya, karena ini udah Bapak krusial loh. Jadi yang bocor itu dari kita yang sampai sekarang katanya bukan dari mereka juga. Kita nggak tahu siapa yang ngebocor, yang punya data tersebut. Kok jadi ganti password? Passwordnya bukan password pribadi, bukan password biasa, tapi OTP. OTP yang udah jelas-jelas di-generate otomatis gitu. Maksudnya kalaupun memang kita harus ganti password kan itu untuk memitigasi supaya kita nggak kehack. Ini kan yang kehack pasti yang punya data gitu. Kita nggak punya data, Pak. Harusnya tanggapan Bapak itu, ini loh bakal kita lakukan untuk semua perusahaan yang ada di Indonesia, kita bakal encrypt seperti ini. Bahas PSE lagi aja juga nggak apa-apa. Yang itu soalnya itu jawaban gitu. Ya jadi sebenarnya ini kasus ini nggak berakhir dari semenjak PSE ya. Dari PSE muncul dan banyak memesnya sebenarnya kalau di e-commerce, kalau teman-teman tahu di Instagram ada e-commerce. Itu bahkan ada yang kayak ngasih meme-nya tuh kayak orang lagi kencing di jalan terus ada yang ngelihat PSE terus dia lagi kencing itu tulisannya PSE gitu. Terus ada yang ngelihat kebocoran data terus jadi si orang itu jadi sambil masih kencing di atas motor ya kayak gitu. Jadi nggak beres-beres lah Indonesia, kenapa ya? Ini rejim nih, kalau kata-kata orang kan rejim nggak berkah, semuanya jadi kebongkar kan. Orang-orang mana? Iya kalau gitulah. Otak-otakan gitulah ya untuk berita kedua ya ini ya. Jadi kita udah capek sebenarnya dengan berita ini, katanya nggak bakal panjang, nggak berakhir gitu di hal yang negatif di Indonesia terus-terusan ada. Dan kita mungkin lanjut ke berita ketiga yang ini bisa jadi hal yang positif. Ya positif lah, jangan negatif terus. Iya, angin segar lah buat kita. Jadi kita juga harus bangga. Jadi di berita ketiga ini ada atasi sampah plastik pakai AI, pelajar RI juara lomba dunia. Nah ini ada siswa SMP di Binus School menang dalam kompetisi yang digelar oleh Microsoft yang membuat kapal berbasis teknologi kecerdasan buatan untuk memungut sampah plastik di laut. Ini kelas 8 loh. Kelas 8 ya? Kelas 2 SMP loh. Kelas 2 SMP, gue lagi nongkrong. Kenal rokok. Sama. Kenal gangster. Sama. Tiap pulang sekolah bau kesang. Gitu. Ini kelas 8 loh. Jadi ini namanya Evan Felix Santoso. Sudah jelas dong. Evan Felix Santoso. Evan. Aman ya. Evan aman. Felix Santoso. Sudah jelas dong. Sudah jelas dong. Sekolahnya di Binus. Iya, Binus. Simpruk lagi kan. Nah, ini memenangkan kompetisi Global Imagine Cup Junior AI for Good Challenge 2022 yang diselenggarakan oleh Microsoft. Ia memakai teknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence dan mengatasi sampah plastik. Nah, kompetisi Imagine Cup Junior 2022 ini diikuti oleh ribuan remaja berusia 13 sampai 18 tahun dari berbagai belahan dunia. Ajang ini mewajibkan siswa menyuguhkan gagasan baru atau konsep untuk memanfaatkan teknologi AI dalam menjawab tantangan lingkungan dan sosial. Konsep ya? Konsep. Belum aktual. Kalau anak SMP disuruh kerjain. Kan Binus School
Iya, tapi anak SMP dia mau nyuruh-nyuruh orang tua aja bingung. Kan orang yang mau ngerjainnya juga harus dibayar. Positif kalau misalkan minta, daripada minta aerok kan. Aduh, yang marah-marah lagi minta aerok. Betul, ini masih positif. Daripada disuruh nembak orang. Sulap itu mah sulap. Daripada minta nembak orang. Itu mah sulap. Yang ditembak orang yang mati CCTV. Iya. Aduh, itu. Ini perlombaan merupakan bagian dari komitmen Microsoft dalam mengembangkan teknologi AI, utamanya dalam memecahkan tantangan global terkait lingkungan, humanitarian, aksesibilitas, kesehatan, serta warisan budaya. Jadi Omiten ini dirangkum dalam inisiatif Microsoft AI for Good yang memungkinkan setiap penggiat AI mengakselerasi diberikan menjadi upaya nyata yang berdampak pada scalable. Nah sebenarnya kita ada video footage-nya lah. Mungkin kalau ada kan boleh munculin. Di play. Beda halaman deh kayaknya tadi kamu. Beda berita. Udah dikeluar. Ini tuh tadi GNFI, bener GNFI biasanya. Good News for Indonesia. Tadi kanannya. Nah ini dimunculkan. Nah, jadi memang si bocah 9 tahun, 9 tahun, kelas 8 ini, 8. Kita ada videonya ini, dia ngasih speech ya? Ya, apa ya? Yang jelas ya? Presentasi. Our idea is an AI-operated ship running on electricity from hydro and solar energy. Our AI for Good initiative is AI for Earth. Kenapa? Santoso. Ya itulah pokoknya itu cuplikannya yang dari presentasinya dia. Dan sebenarnya simpelnya konsep yang dibuat sama Evan ini, dia bikin kapal yang menggunakan tenaga air dan juga solar. Kapal dengan tenaga air. Dan juga solar system, bukan solar bensin ya, solar system tenaga surya. Bukan surya itu juga. Ya pokoknya surya biru. Surya pro dong. biar ngebut. Oh, iya. Ya jadi tenaga surya dan si kapal ini akhirnya nanti bisa ngedetect di mana ada sampah dan dia nanti ngambilin sampah itu sampai nantinya ke tempat penangkapan sampah. Dan dia harapkan dengan konsep ini ya kapal ini tidak perlu ada orang yang menggerakkan karena otomatis detect. Ya. Terus jadi nanti di lautan juga mengurangi sampah. Oke. Ini kasih masukan aja sama Mas Evan nih. Mas Evan gitu. Ini di Indonesia sering banget kayak gini. Ketika ada gagasan cemerlang, ide-ide cemerlang itu yang bakalan adanya itu nanti impact-nya kemana aja Mas Evan udah mikirin kan nanti ke tenaga tadi kan ke kebersihan juga lingkungan segala macam. Mas Evan di Indonesia tuh banyak banget perusahaan-perusahaan yang mengambil keuntungan dari ini gitu, maksudnya hati-hati aja gitu. Kalaupun ini jadi kejadian terrealisasi gitu ya. Banyak mafia ini. Di Indonesia tuh banyak mafia. Jadi ya bagi-bagi aja, bagi-bagi rezeki gitu. Jangan benar-benar auto robot lah. Yang ngambilin tetap manusia, tetap ke swasta-swasta, ke perusahaan-perusahaan juga gitu. Ormas juga, Mas Evan harus ingat. Nanti pas Mas Evan misalkan nih kapal ini diterapin di perairan atau di pantai di Bali gitu. Jangan lupa bagi-bagi. Di Pulau Jawa apalagi. Mas Evan kapalnya baru mau masuk pelabuhan aja nanti udah kemana nih kapal gitu ya kasih tahu ini aja ya, dan gue yakin Mas Evan juga nanti setelah ini ngambil high school-nya internasional level atau bahkan sekolahnya bakal di luar negeri karena dengan ya kita sudah jelas Evan Felix Santoso pasti bisa keluar sekolah di luar negeri. Bisa. Kuliahnya juga masih sana dan ya udah stay aja di sana. Kembangkan aja tapi jangan eksekusi di Indonesia. Ya terserah lah, itu kalau udah punya backing-an boleh. Ya, gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan udah mungkin sekolah di sana, balik lagi ke Indonesia, itu mungkin dilakukan karena Mas Evan juga udah nggak terblocking mindset-nya. Kalau kita yang sudah born and raised di Indonesia, mau ngelakuin sesuatu, malas nanti ada ini kita bukan malas tuh pasti ada alasan gitu, malas tuh bukan karena kita bodoh, kita malas gitu, bukan. Kita mah ribet gitu jadinya malu. Cuman kalau Mas Evan pasti udah gede di sana, sekolah di sana, masuk ke sini berani hajar aja. Beda mindsetnya udah nggak akan keblok gitu kalau kita
udah seperti itu. Jadi semangat aja Mas Evan, dan kita harus berbangga ya, semoga nanti makin banyak juga event-event yang lain. Yang lain. Di Indonesia gitu. Dan ya semoga anak saya juga bisa mengikuti. Minimal ini jadi Santosanya. Enggak, minimal ini fluent English-nya gitu. Kalau fluent English bisa dijamin lah kalau anak saya, cuman bisa sekolah di sininya juga belum tentu. Oh iya, binus ya, apalagi di PH gitu kan, ntar lagi lah. Sayanya soalnya yang berat, kecuali beasiswa. Ya, ini satu hal yang positif, dan semoga kita di negara juga bisa ngedukung ya, maksudnya nanti ke depannya ada mungkin program-program yang stimulus kayak gini. Ini maksudnya ya harusnya dari pemerintah atau dari Kementerian Pendidikan mungkin ya. Ngedenger ini gitu. Ngedenger ini harusnya potensi gitu. Nanti jadi ini, jadi tim staf ahli. Nah. Aduh. Staf ahli ngomong. Takut nanti Mas Evan kawin beda agama, saya. Aduh. Udahlah Mas Evan gak usah sama negara lah, mendingan sama swasta aja. Swasta aja. Betul. Atau gue yakin Mas Evan juga punya perusahaan. Punya perusahaan. Santos. Ya, itulah nanti kita harapin hal-hal berita bagus juga makin bermunculan di Indonesia. Dan sebenarnya lanjut ke hal selanjutnya yang ramai itu sebenarnya di gaming ya. Apa? Jadi kemarin jadi sebenarnya semua game yang akhirnya masuk PC itu nggak akan aman. Maksudnya nggak akan safe. Dia bakal normal gamenya. Oh. Jadi kayak kemarin Spider-Man baru rilis. Sampai hari ini kita udah nemuin banyak banget mod yang udah di Spider-Man remaster ya. Betul gitu. Jadi Spider-Man itu setelah rilisnya Spider-Man itu banyak banget modding yang diterapin, bahkan dari dari kostum, terus ada yang bawa, sekarang si Peternya bisa bawa tas, terus ngeslingnya bisa lebih cepat, terus bahkan bisa jadi makamnya Ben Parker, terus bisa udah jadi mulai ngubah-ngubah karakter ya. udah jadi makam, bisa mukul-mukul, terus bikin Venom, terus udah bikin yang kostum Black yang sebenarnya belum ada gitu, yang pakai simbiotnya Venom. Itu udah banyak, dan ini kalau misalkan kita lihat nih, kemarin ada satu footage juga dari si gaming ya, IG-nya siapa? Gaming Bible. Ini lucu, dia jadi bikin Shark Spider-Man, coba gear di play. Jadi Spider-Man-nya jadi Shark. Ubah ya, jadi Shark ya. Jadi Shark, dan musuh-musuhnya itu jadi CJ. CJ ya? Iya. He just played bowling with CJ. Let's go, boy! Pisang gitu maksudnya. Ya karena semua orang tuh udah masuk PC pasti. Look at him swing! Iya dari dulu kita banyak. Mod itu gampang. Dude, the vibes are immaculate. Oh, what the hell is that? Oh, we're following Patrick. Yang Alright, boys, guess we're heading to Times Square. Let's go! Oh, is that Lightning McQueen? Dude, look! Oh my god. This is gonna get intense, isn't it? Oh. No, the Lightning McQueens! I'm gonna lose my temper real good in a minute. You're messing with Shrek Man! Woo! Yeah! Jadi udah banyak banget teman-teman juga bisa cari. Dan bahkan kemarin itu ada yang ngerilis Spider-Man Remaster versi Lite. Jadi kalau misalkan kalian belum punya Spider-Man, belum beli, kalian bisa main GTA 5 dengan modding Spider-Man. Itu juga ada, Gar, coba deh. Spider-Man GTA 5. Bahkan ada yang live stream, banyak lah konten kreator Indonesia yang bikin konten dengan GTA 5 Spider-Man. Dan sebenarnya mechanical dan lain-lain skillnya itu bener-bener dari game Spider-Man. Yeah. Ini semua hal dari Spider-Man Remaster ada loh di sini. Dari custom, lempar barang, dan lain-lain. Padahal GTA ya gamenya. GTA. Ya karena ya kalau kita tahu GTA itu sampai sekarang itu banyak banget moddingnya. Ya. Ada yang jadi Marvel Avengers yang biasa ditonton anak-anak. Ada yang jadi Thor, ya gitulah.
banyak banget. Nah ini dia udah bisa ini sling. Walaupun kaku ya. Iya, ya. Cuman itulah kalau udah masuk komputer hal-hal seperti ini kejadian. Karena sebenarnya dari Skyrim kan. Iya, dulu Skyrim. Betul. Bahkan kemarin si Elden Ring ya. gitu. Nanti pasti Harry Potter Legacy juga kemungkinan bisa diganti-ganti itu. Gitu. Jadi ya. Dan mungkin untuk si Spider-Man itu moddingnya sangat mudah gitu ya, jadi bisa diterapkan di mana-mana, bahkan bisa diterapin di GTA gitu. Cuman nggak kebayang kalau misalkan si Spider-Man diterapin di moddingnya di Skyrim. Udah beda lagi kolosal gitu jadinya Spider-Man. Ya itulah yang rame dari game sekarang ya sebenarnya, dan untuk update game kita juga udah bahas di episode sebelumnya. Oh iya. Ya gitu, untuk rilisan game apa aja yang bakal keluar. Selain itu apa? Nggak ada lagi? Nggak ada sih. Nggak ada ya yang rame-rame saat ini, dan masih kita nunggu untuk si Assassin's Creed. Katanya sedang diproduksi untuk remasternya si Assassin's Creed pertama, yang dimana waktu original. Mungkin kalau teman-teman masih ingat, sebenarnya itu yang paling rame ya, maksudnya Assassin's Creed yang benar-benar masih sneaking gitu. Iya. Gameplaynya tuh bukan yang kayak terakhir Valhalla udah hajar aja, bener-bener seru lah gitu Assassin's Creed pertama itu. Dan katanya mau remaster, ya kita lihat aja nantinya seperti apa. Yang pasti sebenarnya kalau peningkatan grafik aja sih harusnya kurang. Kita butuh Assassin's Creed seperti dulu. Iya gitu. Jadi harusnya ada hal-hal baru yang dikasih dari Ubisoft Ubisoft ya. Ya, dari Ubisoft nanti kita lihat seperti apa dengan remasternya, dan itu aja mungkin kita untuk episode kali ini. Benar gitu aja? Ya, itu aja. Gitu aja, dan makasih udah nonton. Makasih banyak. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian suka videonya, di like dan di subscribe juga. Dan kalau misalkan ada berita yang menurut teman-teman kurang tepat yang kita sampaikan tadi, bisa tulis komen di bawah juga, dan mungkin bisa ngasih tanggapan terkait apa yang tadi kita udah bicarakan di sini gitu. Boleh terserah kalian, komen aja di bawah, dan terima kasih udah nonton, bye bye. Pas batunya.